Shalom, perkenalkan nama saya Della Krey, NIM 23010327, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Menurut Davis Pinuntuan, MPD. Materi yang akan saya bahas mengenai dimensi-dimensi komunikasi organisasi, materi kelompok 6. Pengertian dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Freddy tahun 2012 halaman 212 mengatakan bahwa kehidupan organisasi dalam prosesnya terdiri dalam dua dimensi komunikasi, yaitu dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi dalam suatu organisasi yang terdiri dari seluruh karyawan semua level yang disebut publik internal. Istilah publik internal sendiri mengacu pada baik itu manajer maupun orang-orang yang menjadi bawahannya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi pada publik yang dijadikan sasaran atau segmentasi. Dimensi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal didefinisikan oleh Lawrence De Bruin dalam Freddy tahun 2005 halaman 122-130 sebagai pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas atau organisasi. Dan pertukaran gagasan itu berlangsung secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan atau operasi dan manajemen berlangsung. Komunikasi internal dalam sebuah organisasi ditunjang komunikasi internal dalam sebuah organisasi ditunjang dalam sebuah bentuk antara lain, yakni komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Freddy tahun 2009 halaman 122. Dan komunikasi eksternal dalam semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak yang dijadikan sasaran organisasi. Komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Tujuannya adalah menciptakan dan memelihara niat baik atau goodwill dan saling pengertian antara organisasi dengan khalayak. Contoh-contoh dimensi komunikasi organisasi. Yang pertama, dimensi verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata sebagai medium pertukaran informasi. Contoh dalam percakapan lisan atau tulisan. Dimensi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan nada suara yang menyampaikan pesan. Gestur tubuh, senyuman, atau bahasa tubuh juga termasuk dalam dimensi ini. Dimensi interpersonal fokus pada hubungan antara individu, melibatkan komunikasi antara dua orang atau lebih, seperti dalam percakapan sehari-hari. Dimensi pematangan kepentingan, menyelidiki kepentingan dan tujuan di balik komunikasi. Mengapa seseorang berbicara atau mendengarkan? Dimensi media sosial terkait dengan komunikasi melalui platform media sosial bisa disebabkan melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Dimensi budaya memperhatikan bagaimana budaya memengaruhi komunikasi. Norma-norma nilai dan bahasa yang berbeda melainkan peran di sini.
Dimensi teknologi, bagaimana teknologi memengaruhi cara kita berkomunikasi, misalnya pesan teks, email, atau panggilan video. Kesimpulan dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan elemen penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Dengan memahami dan mengelola dimensi-dimensi komunikasi organisasi secara efektif, organisasi dapat mencapai tujuannya dan meningkatkan kinerja anggotanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.